Selamat siang Pak. Begini nih, di tahun 2021 ada sebuah perubahan undang-undang terkait undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Bagaimana ya Pak tanggapan Pak Dhani? Sebetulnya tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini cukup strategis ya, mengena pada semua lapisan dan juga kepada semua undang-undang yang berkaitan, misalnya dengan KUP, dengan undang-undang PPN, kemudian undang-undang PPH, di mana di situ dipadatkan di dalam satu undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Gitu Mas. Kalau saya melihat ini justru lebih baik, kenapa? Karena memperluas basis pajak ya. Dan banyak hal yang nanti kita bisa lakukan dari sisi penerimaan negara, terutama kalau saya melihat sih sasarannya WPOP ya, begitu. Dengan adanya perubahan undang-undang HPP ini, saya menyoroti pada bab 3 pasal 3 tentang pajak penghasilan atau PPh 21 yang semula terdapat lapisan persentase pajak penghasilan yang 4 lapis menjadi 5 lapis dan penyesuaian lainnya. Apakah hal ini dapat menguntungkan bagi pemerintah saja atau masyarakat juga? Sebetulnya kalau kita lihat ya, pertama kalau dari tarif ada tambahan 1 lapis lagi. Kalau dulu 4 lapis, sekarang menjadi 5 lapis. Ya, di mana batas terakhir itu yang lalu sampai 500 juta. Sekarang batasannya menjadi 5 miliar. Di atas 5 miliar menjadi 35%. Tetapi jangan lupa ya bahwa dalam hal ini selain mereka yang berpenghasilan di atas 5 miliar, yang di bawah juga mendapatkan keringanan. Coba kita lihat. Kalau di dalam Undang-Undang PP yang lalu itu batasan 5% tarif pajak adalah sampai dengan 50 juta, sekarang menjadi 60 juta. Itu justru akan bagi mereka yang berpenghasilan rendah, maka pengenaan pajaknya justru lebih rendah. Sedangkan batasan yang kedua 60 sampai 250, kalau yang lalu kan 50 sampai 250. Yang lainnya tidak ada perubahan. Nah, saya melihat di sini pemerintah justru mengangkat daya beli bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Kemudian juga mereka yang berpenghasilan tinggi, karena penghasilannya tinggi maka pajaknya juga lebih besar. Kemudian Pak, saya juga mencari tahu dari artikel sebelumnya. Yang saya baca, sebetulnya PPh 21 ini dititik beratkan kepada siapa? Apakah ke wajib pajak, orang pribadi, atau pemberi kerja? Sebetulnya kita lihat ya, yang menjadi subjek PPh pasal 21 itu adalah wajib pajak yang menerima penghasilan dari pemberi kerja. Artinya apa? Bahwa ini hubungan kerja antara perusahaan dengan WPOP karyawan ataupun bukan karyawan. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebetulnya perluasan dari PPh Undang-Undang PPh ini malah diperluas, Mas. Bahkan seperti yang dulu yang dikatakan bentuk natura, bentuk kenikmatan yang nggak kena pajak, sekarang malah dikenakan. Contoh paling gampang adalah makan siang nih. Makan siang karyawan, kalau dulu itu penghasilan yang bukan objek pajak, gitu ya, karena diberikan bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk makanan. Sekarang menjadi objek, begitu. Jadi mau nggak mau perusahaan harus bisa memperhitungkan, ya otomatis nanti pengenaan pajaknya akan lebih banyak. Persoalannya adalah bergantung pada apakah karyawan ini mau dipotong pajak. Kalau menjadi beban perusahaan, maka perusahaan akan menjadi bebannya berat. Begitu. Kemudian gini Pak, adanya perubahan PPh 21 ini tidak memungkiri ya Pak, akan ada sebuah polemik mengenai ketersediaan seseorang untuk penghasilan bukan objek pajak menjadi kena pajak. Iya, betul. Karena nantinya kalau pegawai itu mana mau sih dipotong pajak, logikanya kan begitu. Tapi ya, dengan adanya perluasan objek pajak seperti makan siang menjadi objek, mau nggak mau kan pengenaan pajaknya lebih banyak gitu loh. Dan itu menjadi penghasilan buat yang menerima. Kalau dulu kan tidak, kalau diberi uang itu sebagai penghasilan. Kalau sekarang baik itu uang ataupun istilahnya benefit in kind tetap kena. Dan mereka harus mulai memperhitungkan tax planning ya.
Kalau tidak, maka nanti akan, ya tentu saja perusahaan akan menjadi bebannya berat ya. Di satu sisi karyawan tidak mau tahu, di sisi lain pengusaha juga terbebani dengan itu. Belum lagi kalau adanya kenaikan UMR ya, pasti akan dongkrak semua itu nanti. Bagi Bapak sendiri, seberapa penting PPh 21 ini perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia, terkhususnya yang memiliki perusahaan atau dengan kata lain pemberi kerja. Begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi. Baik, Bapak Ibu semua, tentunya Bapak Ibu seyogyanya mengikuti adanya perubahan isi dari harmonisasi peraturan perpajakan, khususnya tentang PPh 21, yang mana menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melihat poin-poin apa yang menjadi perluasan objek yang saat ini menjadi yang diberlakukan di dalam tahun 2022. Kalau tidak, nanti tentunya Bapak Ibu akan mengalami kendala dalam perhitungan yang memang dianggap kurang oleh petugas pajak. Jadi tentunya Bapak Ibu semua tolong perhatikan poin-poin penting yang menjadi perhatian yang nanti kita akan bahas di dalam webinar di tanggal 23 Februari yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih.